Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Selamat datang teman-teman di channel saya, vlogger Karbit Antonon. Kali ini saya lagi OTW ke Lembang, teman. Mau jalan-jalan tidak sengaja. Di sini saya menemukan penjual tanaman hias nih. Ternyata di sini teman ada tanaman-tanaman yang diprediksi bakal hit di tahun 2022. Konon katanya tanaman-tanaman ini akan jadi incaran para kolektor, terutama jenis-jenis pakis ya Kang ya? Iya. Jenis-jenis pakis atau paku-pakuan atau lebih populer fern katanya. Untuk lebih jelas nanti kita tanya langsung teman sama bosnya, pemilik lapak ini teman-teman, yaitu Kang Boris. Ada beberapa tanaman sejenis pakis yang katanya diprediksi akan booming di tahun 2022 teman-teman. Coba Kang, ini ada tanaman apa saja Kang? Ini kita ada namanya Pakis Sultan. Nah. Pakis Sultan. Nama dulunya nih sebelum Pakis Sultan sebetulnya ada juga nih nama lokalnya Pak. Jadi ada yang bilang ini pakis brekele, ada yang bilang pakis kebo, ada yang bilang juga pakis purba. Tapi yang paling mendekati nama aslinya itu pakis purba atau pakis sultan. Kenapa disebut pakis purba? Karena bentuk dari bonggolnya ini mirip dengan karakter tanaman-tanaman purba. Jadi bonggol ini kalau dia udah besar bonggolnya ini diameternya bisa mencapai ukuran 1,5 meter Pak. Kalau udah besar itu. ya. Dan untuk bonggol sebesar ini umurnya kisaran antara 3 tahun lebih. Jadi pembesarannya dia memang cukup lama. Terus yang membuat tanaman ini unik dan berharga lumayan nih sekarang karena dia punya karakter bagus Pak. Salah satunya dari karakter daunnya. Jadi untuk pakis purba ini ada 3 jenis daun. Yang pertama daun kecil seperti ini yang nomor satunya paling mahal. Dia daunnya seperti ini kecil. Disebut juga jenis daunnya daun brekele karena dia kecil dan rimbun. Terus yang kedua jenis daun panjang seperti ini. Oh, ini yang kedua ya? Dia jenis daun panjang. Bedanya kalau ini batangnya dia kasar dan tanpa ada tanpa ada engsel istilahnya. Nah kalau yang ini yang daun panjang dia ada engselnya. Oh ya, ada yang kembung ya? Ya ini engselnya seperti ini. Nah ini daun panjang, dan daun panjang pun ada 2 jenis juga Pak. Yang engselnya di sini dan satu lagi nanti ada engselnya di sini nih di tengah. Cuman kebetulan kita stoknya habis yang engsel di tengah. Dan untuk harga yang brekele ini, daun brekele atau daun kecil ini jauh lebih mahal daripada yang daun panjang seperti ini. Karena mungkin daunnya lebih ini ya, ini lebih unik, lebih gagah juga, dan juga perkembangannya jauh lebih lambat dibandingkan yang daun panjang ini. Gitu. Tapi untuk perawatannya tidak sulit karena untuk pakis yang satu ini dia termasuk tanaman yang tidak rewel. Yang penting dia cukup air ya. Cukup di penyiraman gitu. Seneng airnya? Seneng air karena di alam liar dia tuh tumbuhnya itu di dekat-dekat sumber air seperti di di pinggir sungai ataupun di danau-danau gitu. Dan sekarang nih Pak, tanaman ini sudah jadi tanaman yang dilindungi untuk di kelas pakis. Seperti pakis monyet dan lain-lain. Nah, pakis monyet juga sebetulnya udah dilindungi walaupun di daerah kita di sini banyak nih. Tapi untuk pengambilan tanaman pakis monyet di alam liar sudah tidak bisa lagi. Nah, termasuk ini juga sama, sudah termasuk tanaman yang dilindungi. Dan untuk di Indonesia sendiri nih sekarang ini kalau kita ke Bogor nih, ke Taman Raya Bogor, kita baru bisa nemuin ini. Oh, pakis sultan ini ya? Iya. Terus untuk tinggi daunnya sendiri ini bisa mencapai ukuran tinggi 5 meter maksimal di alam liar. Tapi untuk yang harganya tinggi bukan yang tinggi batangnya ini tinggi malah Pak. Jadi dia dibuat seperti bonsai seperti ini. Jadi batangnya ini dibuat jadi pendek gitu.
Nanti lain waktulah kita bahas Iya. bagaimana caranya supaya batangnya bisa jadi pendek seperti ini gitu. Bikin bonsai ya Kang. Oh, Terus kan kalau misalnya kalau tadi kan dilindungin. betul. Terus kalau kita mau beli nanti gimana? Nggak masalah karena kita ini hasil dari perbanyakan. Oh, Ini hasil dari perbanyakan. Induknya dulu memang kita ambil dari alam. Oh, Untuk ukuran induknya kita punya yang bonggolannya itu 1,5 meter, tapi kebetulan tidak disimpan di sini Pak. oh, Nanti gitu. saya ajak ke tempat bonggolannya, Iya. ke indukannya. Nah, untuk indukannya itu lebarnya diameternya itu 1,5 meter, dan ini tuh anakan-anakannya. Iya. Jadi memang sudah kita perbanyak sejak beberapa tahun lalu, baru kita keluarkan saat ini aja nih. 2 tahun ini baru. Kalau kita beli kalau sudah dibudidayakan boleh ya? Nggak masalah kalau Nggak masalah. dibudidayakan, Asal jangan kita ngambil di alam. jangan kita ngambil langsung dari hutan langsung Ya, karena betul. kita tidak boleh mengeksploitasi hutan ya. Betul, betul. Nanti takutnya punah ya. Iya, karena kita mau nggak mau juga untuk mengeksploitasi alam sendiri harus bijaksana. Iya betul. Eh, Jangan sampai punah iya, ya. jangan sampai Anak punah. cucu kita nanti ini kalau ini habis, Betul, apalagi betul. apalagi biasanya orang-orang luar itu kan beli tanaman ke Indonesia ya. Iya. Nah, untuk tanaman pakis sultan ini kebetulan bulan kemarin ada teman yang memang pecinta pakis khusus, dia sudah mulai ekspor Pak. Iya. Gitu. Kenapa bisa ekspor? Karena pakis ini ternyata mudah beradaptasi dengan lingkungan di negara luar, Iya. walaupun di negara yang punya 4 musim. Karena kebutuhan matahari dia hanya butuh 40%. Iya. Azan dulu. Ya, azan dulu, kita istirahat dulu teman-teman. Ini kan media tanam seperti apa Kang? Oh, media tanam. Ya. Jadi untuk media tanam pakis sultan ini nggak terlalu ribet. Yang penting dia ada tanah. Jadi mau pakai sekam campur tanah tidak masalah. Mau tanah aja juga nggak masalah. Tidak ribet ya Kang ya? Oh, nggak ribet. Kenapa tanah? Karena tanah itu bisa menyimpan air banyak. Iya. Karena pakis yang satu ini senangnya air. Ya. Jadi yang penting media basah dia aman gitu. Jadi harus lembab ya? Ya, selembab mungkin. Nah, yang jadi masalah ketika, nah seperti ini. Ini ketika dia terkena hawa yang terlalu panas, kita buka. Dia jadi layout seperti ini. Ini tadi kebetulan pas dijemur saya tinggal. Nah, jadi dia hasilnya seperti ini. Tapi jangan khawatir, dia paling gampang banget ditangani. Kalau dia lemes seperti ini, tinggal kita siram dalam jangka waktu 1-2 jam dia berdiri lagi. Gitu. Yang penting disiram, disimpan di tempat lembab gitu. Jadi dia senangnya itu di tempat yang memang tidak terkena sinar matahari langsung. Karena memang kebutuhan sinar matahari dia juga nggak terlalu tinggi. Cuman 30% sampai 40% saja. Jadi rendah lah untuk kebutuhan sinar mataharinya. Bahkan sebagian hanya butuh sinar matahari 25%, Pak. Dia senang teduh ya? Iya, dia senang di tempat teduh. Justru kalau dia disimpan di tempat panas ya seperti ini. Tadi ini saya pajang di depan, hasilnya layu. Gitu. Layu. Nah, itu perbedaan pakis sultan ini sama jenis pakis yang lain. Yang paling utama pakis sultan ini memang sekarang ini banyak peminatnya karena bentuknya yang memang unik. Seperti ini, bonggol-bonggolnya ini sering juga disebut nih kalau sama orang-orang lokal disebut bonggol keripik. Karena bentuk bonggolnya seperti keripik. Dan bonggol ini asalnya berasal dari sisa-sisa batang baru. Jadi kalau dia tumbuh nih batang baru patah dan sisa batangnya itu akan jadi bonggol seperti ini. Ini yang membedakan dia dengan pakis-pakis yang lainnya. Itu yang bikin dia harganya memang sekarang lumayan tinggi. Untuk pasarannya sendiri harganya dari yang kecil itu paling murah itu pasaran 150 sampai jutaan rupiah. Betul. Itu untuk Harganya lumayan ya? Lumayan tinggi. Dan untuk tahun ini memang ini awal tahun bagus nih buat pakis yang satu ini. Dia harganya harganya melejit tinggi di awal tahun ini kebetulan. Yang kayaknya ini bisa jadi hit di tahun 2022 ya? Mudah-mudahan ini betul seperti prediksi teman-teman pecinta pakis, ini bisa jadi pakis yang bisa hit di tahun 2022 ini. Ini kenapa disebut pakis sultan? Ya, jadi nama awalnya sebetulnya nama lokalnya ini banyak yang bilang namanya pakis kebo atau pakis gajah. Oh, pakis kebo atau pakis gajah ya? Nah,
Saya pun nggak tahu nih kenapa tahu-tahu jadi pakis sultan. Oh. Mungkin karena memang tampilannya dia dibuat jadi tanaman pakis tapi ditampilkan di indoor, jarang Iya. banget. Atau mungkin tampilnya sangat mahal gitu ya. Iya, harganya juga tinggi. Lumayan ya. Betul. Sebetulnya sebelum pakis sultan, kalau yang kayak di Kebun Raya Bogor nih, di Taman Pakis, ini disebutnya itu pakis purba. Purba. Oh. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi sih paling cocok ini namanya pakis purba. Oh, pakis purba ya. Oh, cuman mayoritas sekarang sebut pakis ini pakis sultan gitu. Unik, menarik, yang paling unik dari bentuk batang. Dia batangnya beda dengan pakis-pakis yang lain, kasar seperti ini. Kenapa disebut pakis purba? Ya kasar ya ini. Jadi mirip dengan tanaman-tanaman purba. Tanaman-tanaman purba kan dia memiliki tekstur yang kasar seperti ini. Terus kan tadi kan media tanam udah, pencahayaan juga dia tidak begitu suka sinar matahari langsung. Terus sekarang ini pemupukan, kalau kita mau memupuk gimana? Untuk pemupukan sendiri karena dia termasuk tanaman yang nggak ribet, saya cukup gunakan NPK. Oh, NPK. Saya seperti ini. Oh, NPK kalau misalkan teman-teman miara pakai seperti ini, cukup kasih NPK 5 butir saja, taruh di pinggir seperti ini. Kalau saya ini kebetulan udah dicairkan dan digumpalkan, jadi dia tinggal taruh gini. Jadi tidak perlu NPK dicairkan pakai air terus disiram. Dia cukup 5 butir aja, taruh paling pinggir. Jadi nanti NPK ini akan terserap saat ada penyiraman. Jadi kalau misalkan NPK ini kena air siraman, dia turun ke bawah dan dia menyerap dengan sendirinya. Itu paling mudah banget mah perawatannya, nggak ribet banget. jadi sangat simpel ya perawatannya. Betul. Dan untuk pemberian NPK ini diberikan pada pakis yang sudah besar atau umurnya ini lebih dari 1 tahun. Kalau belum 1 tahun jangan dikasih pupuk juga nggak masalah. Gitu. Terus kan sekarang kita bergeser ini ada sebelah lagi nih. Ya, Yang ini pakis apa? yang ini sama juga. Masih pakai sultan juga ya? Ya, tapi perbedaannya adalah dari batang. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini perbedaannya dari batang. Dia batangnya halus, tidak seperti pakis sultan, dan dia daunnya lebih panjang. Tekstur daunnya sedikit berbeda seperti ini. Jadi yang pakis sultan yang daun kecil ini atau pakis sultan brekele ini daunnya kecil, sedangkan dia daunnya panjang dan lebih besar seperti ini. Ini juga sama jenis pakis sultan juga, tapi untuk harganya sendiri di bawah pakis sultan yang daunnya kecil seperti ini. Dan untuk karakter batangnya juga bonggolannya sama persis. Pola perbanyakannya pun sama ya seperti ini. Perawatan semua media tanam juga sama media bersama tanam dengan sama. dengan yang tadi ya, dengan Betul. Malah saya di sini pakai casting juga. Oh. Jadi memang dia senangnya yang lembab, dipakai betul. casting dia senang banget. Seperti ini. Dan untuk pola bonggolannya, pakis sultan ini hampir mirip dengan sikas malah. Oh. Dia lebih mirip dengan sikas. Sikas kan seperti ini. Ini sikas jamia ya? Iya, betul. Nah, dia kan bonggolannya seperti ini nih. Nah, pakis sultan pun sama, dia bonggolannya seperti ini. Malah kalau pakis yang lain kan bonggolannya tinggi ya ke atas. Iya. Nah, dia enggak. Dia seperti ini, sama seperti sikas. Kalau kita bandingkan seperti ini. Perbedaannya kalau sikas halus, kalau dia seperti keripik malah. Gitu. Ini pakis yang unik dan kebetulan memang sekarang nih lagi punya nilai jual yang lumayan. Yang ini ya model pakis sikas itu sekarang lagi ini juga ya? Betul, lagi naik juga. Lagi Sikas naik. juga lagi naik juga sama. Iya. Sikas Tanaman-tanaman purba sekarang lagi lagi banyak yang naik cari. daun juga ya, banyak Jadi dicari. tanaman-tanaman purba ini punya keunikan terutama dari karakter. Karakter. Kalau teman-teman yang suka dengan tanaman-tanaman unik, bisa cari tanaman-tanaman yang punya karakter jenis tanaman-tanaman purba gitu. Saya yang sukanya perawatannya tidak terlalu rumit ya. Itu yang itu saya yang suka. paling penting. Jadi kebanyakan juga kenapa sih pilih pakis-pakis atau sikas seperti ini? Karena memang perawatannya tidaklah sulit. Jadi kalau teman-teman nih udah punya pakis sultan ataupun sikas seperti ini, nantinya bisa di ground, jadi bisa ditanam di tanah gitu. Dia nggak ribet banget, nggak seribet begonia, Iya. nggak seribet yang lain lah. Alokasia. Kalau ini benar-benar mudah dirawat gitu. iya, mudah dirawat. Untuk pemula pun nggak sulit untuk belajar merawat tanaman ini gitu. Demikianlah teman-teman perbincangan saya dengan Kang Boris. Kang Boris, terima kasih Hatur nuhun, atas waktunya, atas ilmunya, Amin, atas sama-sama.
tadi pengetahuan yang banyak tentang pakis buat saya ini mungkin termasuk hal-hal yang baru ya. Saya mendapatkan ilmu banyak di sini tadi tentang nama apa namanya, nama pakis ini, kenapa disebut nama pakis sultan. Terus tadi tip-tip perawatannya juga, media tanam dan lain-lain. Nah teman-teman, demikianlah perbincangan saya dengan Kang Boris. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.